siang Dr. Anom, Dr. Sarmandi, Dr. Wiatnyana, Dr. Siasning, Dr. Agus, serta dokter-dokter sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk rapat evaluasi Blok CHBP kali ini. Jadi untuk rapat evaluasi tutor untuk mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan blok ini. Mungkin dari saya Dok, izin off cam Dok, boleh Dok, karena Niki sekalian saya ngetik Dok, biar sinyalnya tidak terputus-putus. Mungkin siapa yang mau duluan Dok? Mungkin siapa tahu dokter-dokter ada kegiatan mungkin dari SGD 1 lah. SGD 1 nggih. Nggih, Ya. baik dokter, silakan dokter dari SGD 1 Dok. Terima kasih terutama penglingsir yang Anom, Wiatjana, sarang adik-adik semua lah. Selain nikah pasti adik-adik lah. Niki ini senior kali niki ini. Nah, pun niki begini. Untuk aktivitas dulu ya, tutor, kehadiran, ya lumayan lah yang tidak hadir gitu. Ada saja. Satu sakit, ya sudah, haknya sakit, ya sudah. Kedua, masih seperti blok-blok sebelumnya, blok-blok di bagian lain, itu adik-adiknya susah sekali untuk kreatif loh, kreatif, dapat ngomong satu aja sudah diam gitu loh. Kemudian di diskusi terdata saja diskusinya. Kalau enggak membaca itu susah, coba tutup laptopnya gitu. Coba tutup laptopnya, ngomong apa yang dipelajari dari malam, susah sekali. Nah ini tugas kita bersama, bagaimana caranya. Itu yang rasakan di SGD 1 ya. Untuk aktifnya adik-adik itu. Jadi itu garis besar. Nah sekarang yang di lapangan, nah ini lagi di lapangan, saya kan hari Jumat yang lalu ke Gianyar 1 sekaligus mengampu punyanya Mokning senior Dr. Suyasning senior SGD 15. Ya, di samping memang pasif, saya rangsang-rangsang. Ini loh kedisiplinannya, datangnya berterlama, pakaiannya bersih karuan-karuan gitu loh. Untuk morning ada satu orang yang tidak masuk, itu udah saya suruh lapor, ya grup saya datang semua. Tapi, nah ini pengampu blok, apakah ada penyampaian khusus kalau kita ke lapangan, pakai uniform kah, pakai pakaian sopan kah, atau bagaimana itu loh. Itu yang satu punyanya morning itu lagi siapa namanya? Siapa? Ya yang waktu itu pinggirnya ini di telinganya itu cukur biasa ya rapi, tetapi di atas dan belakangnya panjang gitu loh, panjang sampai diikat gitu loh, kayak mode sekarang itu di atas telinga siapa namanya Wisnu atau siapa ya, di atas telinganya itu ya agak cepak gitu, di atas telinga kiri kanan, tapi di atasnya itu panjang sampai ke belakang, mau kuncir gitu loh. Kok rasanya maaf apa begitu, sekarang saya tidak berani juga. Tapi saya agak ya ledekkan aja, aduh, nah itu tidak berani saya terlalu keras, itu mungkin sudah begitu, saya tidak berani ya. Nah yang jelas artinya untuk studi lapangan gitu, kan pasien banyak di situ gitu loh. Datang dia tuh ngumpul di depan, tidak mau melapor pada anunya itu. Saya jam 8:15 sampai di sana, agak macet ya, padahal saya target jam 8 udah nyampe gitu. Ya di depan berdiri gitu, nak mau lapor kayak apa gitu. Saya ajak lantai 2 gitu loh. Lah lantai 2 lama menunggu gitu loh. Jam 8:30 baru lengkap, saya mulai gitu loh. Nah, jadi juga pertanyaannya saya sampai tunjuk satu-satu itu baru mau bertanya, kan tentang surveillance itu. Ya. Jadi ininya kurang sekali gitu loh. Nah, sekarang menyangkut itu gimana caranya untuk masukkan ini? Untuk masukkan, mudah-mudahan di tempat lain tidak begitu. Cuman saya kan 2 blok saja yang bisa saya temui, blok SGD 1 dan 15 itu. Ya. Nah, cuman tadi ini SGD-nya karena saya tekankan setelah di sana saya
tekankan untuk SGD 1, kamu harus begini, begini, begini. Terakhir saat ketemu yang tadi, ya lancar tadi gitu. Lancar dia presentasinya, pelajari surveillance, ya teorinya kayak apa. Tambah hasil studi lapangan, siapkan presentasinya, bagaimana membuat PowerPoint. Nah itu hari Jumat itu saya kasih sadak dulu. Saya dudukkan, saya tidak mau begini, begini, begini gitu. Ya tadi akhirnya lancar gitu. Nah itu barangkali sepintas ya, gara-gara besar aja detailnya mungkin ya tidak cukup nih saya sendiri. Silahkan. Nah begitu untuk Dek Asri maupun Dek Tri ya, Oke, dokter. ya ini yang bisa saya kasihkan. Makasih Dek juga ya. Oke, terima kasih Dokter Sarmadi atas pengamatannya dan juga masukannya, Oke, Dokter. Saya pelajari bisa masuk juga ke adik-adik dan bisa didengar juga oleh adik-adik. Oke, terima kasih dokter. Mungkin selanjutnya dari SGD 2. Oke, selamat siang Dokter Asri. Selamat siang Bu Ani. Untuk dari Oke, SGD 2, saya rasa mungkin kedisiplinan aja yang kurang nih ke Dok, karena di setiap SGD memang hampir ada yang telat, selalu saja ada yang telat gitu. Bisa sampai telatnya 30 menit gitu. Kemarin terakhir saya tidak berikan ampunan, jadi saya udah koordinasi juga sama Dokter Triani karena waktu itu sudah ditunggu 30 menit, ternyata mereka datangnya jam 9:10 Dok, yang untuk SGD 2 gitu. Itu saya juga udah koordinasi sama Dokter Tri terkait kedisiplinan mahasiswa yang di SGD 2. Mungkin kalau yang dari sisi yang lain. Halo, Bu Ani. Ya, halo. Oh, oke. Kedengeran Dok? Dengar. Halo Dok Asri. Dok. Kayaknya hilang sinyal nih, sebentar. Ditunggu. Halo, Bu Ani, apa terdengar suara saya? Iya Dok, sudah. Ya, Tadi silakan Bu Ani ya. Terdengar, sudah. Kalau yang SGD 2 hanya kedisiplinan aja Dok. Sisanya dari sisi diskusi mereka cukup aktif, tapi itu pun setelah saya minta mereka baca beberapa jurnal tentang kuliah terkait itu aja sih Dok. Yang sisanya ya hanya kedisiplinan cukup. Nggih, terima kasih Dokter Asri, sudah cukup dari saya. Terima kasih Bu Ani. Untuk kunjungan lapangannya aman Bu Ani? Apa bagaimana Bu? Untuk kunjungan lapangan yaitu kemarin memang mereka SGD 2 saja yang terlambat sampai 40 menit gitu. Cuman ada satu mahasiswa yang sudah tepat waktu datangnya jam 8:10 sudah datang barengan sama saya waktu itu, si Abi. Sudah saya tanda tangani sih kehadirannya, cuman yang lain-lain itu baru hadir itu jam 9:10 gitu. Aku hapus umroh. Jadi yang kunjungan lapangan kemarin memang agak ini buat mereka. Harusnya Sangat jam terlambat berapa sih ya menurut Bu saya. Ani? Harusnya jam berapa? Harusnya jam berapa? 8:30 Dok, tapi SGD berapa ya? SGD 13 ya yang satunya. SGD 13 itu datangnya tepat waktu jam 8:25 mereka sudah masuk di ruangan rapat waktu kemarin. Oh, yang ini SG-nya jam 9:10 hadir gitu ya? Iya, jam 9:10 baru datang ke ruang rapat itu kemarin di ruang rapat Puskesmas itu Dok. Jadi terlambatnya cukup lama, 40 menit. Oh iya, Nggih, terima kasih Bu Ani. Oke, Mungkin makasih selanjutnya dokter. dari SGD 3, silakan. Terima kasih, Dokter Aci. Dari Ya, SGD silakan Dokter Ratna. Oke, dari SGD 3, untuk kehadiran di SGD ada satu anak yang selalu terlambat, bahkan terlambatnya ada lebih dari 1 jam ya. 20 menit mau selesai itu tiba-tiba hadir dan menjawab, jadi juga tidak lapor terlambat karena apa, tiba-tiba langsung ikut diskusi saat saya ke toilet, tiba-tiba saja orangnya hadir, yang mungkin di note untuk mahasiswa ini kalau untuk
kuliahan dan lain-lain agak sering tidak hadir ya untuk anak. Kemudian untuk pembelajaran yang lain-lain tidak ada masalah ya. Kemudian untuk skill kemarin ada beberapa perhitungan yang dikoreksi karena sebelumnya tidak ada koreksi dari narasumber, tetapi sudah dikoreksi pada saat responsi. Jadi mahasiswa sudah melakukan responsi, walaupun pada saat terbimbing ada kesalahan koreksi. Itu saja dari saya, Dr. Aci. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ratna. Mohon konfirmasi kembali Dok, nama mahasiswanya tadi siapa Dok? Nanti saya japri ya, Dr. Aci. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin SGD 4 Dok. Persilahkan. Masih wawancara kayaknya Dokter Saktivi SGD 4. Lanjut dulu Oke, Dok. baik. SGD Selanjutnya 5. SGD 5. Nih. Iya, saya. Kedengaran ya dia suara saya? Selamat siang Dok. Ya. Terdengar Dok. Silakan Dokter Wiatnyana. Baik. Terima kasih. SGD 5 kalau dari awal sampai selesai hari ini, saya 2 kali mohon bantuan diganti. Yang lainnya tetap saya bisa. Lalu di dalam, karena mengenal nama-nama sulit dan sebagainya, saya selalu ajak dia duduknya pakai sesuai dengan nomor urut dia. 1, 2, 3 itu urut. Sehingga saya bisa melihat dari daftar hadir dengan siapa yang tidak hadir, siapa yang aktif, dan sebagainya. Nah, kebetulan dari SGD 5 ini, pada umumnya mereka hadir tepat waktu. Yang sakit ada, lalu dengan ada beritahuan, baik ke tutor di kelompok besar, maupun kepada saya, WA, kalau yang sakit, atau yang mohon izin, selalu ada. Jadi sehingga dengan demikian saya lihat dia cukup aktif ya. Bagus keaktifannya. Kehadirannya tidak ada yang pernah jauh sekali terlambatnya. Ada 5 menit, tapi pada umumnya bagus. Nah, kemudian dari isi pembahasan, ya dia banyak melaporkan atau apa, sebetulnya aktivitasnya sudah bagus, saling mengisi. Tidak ada yang diam saja. Bab kalau ada yang agak diam, saya langsung tanya, kamu ada pertanyaan nggak begitu? Sehingga dengan demikian mereka aktif. Itu bagus juga aktifan bagus. Karena cara berpikirnya memang masih, karena semester 4 saya selalu lihat kembali kuliah yang telah diberikan, dari referensi yang ibu baca dan sebagainya. Kalau tidak mengerti silakan bicara. Mereka besar. Nah, khusus untuk kalau dia melapor melalui PowerPoint dan sebagainya, itu masih tulisan aja ya. Tidak PowerPoint. Saya sudah bilang ini PowerPoint. Jadi butir-butirnya boleh PowerPoint-nya diisi gambar, kemudian yang lainnya Anda harus simak. Jadi jangan tulisan sana kemari panjang lebar gitu. Nah, mulai berubah mereka, terutama tadi perubahan dari hasil kunjungan lapangan hari ini. PowerPoint-nya bagus, butir-butir yang disampaikan, dan yang terpilih tadi ada penyakit TBC. Jadi dari mana datangnya di Payangan, mana desa yang terbanyak, lalu apa langkah-langkahnya dalam menangani itu dan sebagainya. Itu hanya satu yang tidak hadir tadi, karena dia yang nomor urut 10 ke Makassar, ada lomba atau apa PowerPoint di Makassar. Itu saja yang tidak hadir. Yang lainnya hadir bagus, tepat waktu. Nah, jadi saya lihat kalau kelompok saya bagus, karena begitu mereka sedikit ngomong antara kanan kiri, sudah saya tegur. Kalau ngomong dengan kiri tidak memperhatikan mereka yang bicara, itu saya akan keluar dari ruangan.
Mereka akhirnya biasa kalau ada yang menyampaikan harus mendengarkan, melihat mukanya, kemudian nanya dan sebagainya. Namun kalau tidak demikian komunikasinya akan jelek. Nah, yang saya ingin tanya, waktu membekali mereka PowerPoint memang apa sudah diberikan dengan tegas mereka. Ini udah bikin PowerPoint. Kemudian cara menyampaikannya. Lalu kalau di layar harus selalu ada petunjuknya, bisa diolah dari komputernya atau bisa dari pointer itu. Kalau tidak begitu dia ngomong tidak ada yang dengarkan, mana betulnya tidak tahu. Itu yang saya usahakan agar mereka berubah sikapnya dalam menyampaikan. Yang lainnya saya cukup baik dengan dia. Secara khusus yang wanita-wanita lebih bagus, lebih aktif daripada yang pria. Jadi kelihatannya bagus. Ya, terima kasih. Nggak dengar ya? Terima kasih. Terima kasih Dokter Wiatnyana atas masukan dan pengamatannya Dokter. Nah ini menarik juga ya yang perempuan lebih aktif ya Dok. Tapi dari yang Dokter sarankan juga ternyata peran tutornya yang masih dominan juga ya Dok ya pada harus perlu diarahkan, belum mau jalan sendiri ya. Ya, karena kalau dia biarkan aja ya, dan kalau dimarahi, bukan dimarahi, diberikan petunjuk caranya, dimarahi nanti mereka juga merasa tidak diperhatikan gitu saya. Sehingga tutornya saya mencoba untuk menggali. Lalu kalau dia misalnya saya diganti misalnya pada pemicu, waktu pemicu diarahkan apa Anda ini. Nah sekarang ke hasilnya begini gitu ya kira-kira. Gitu-gitulah kira-kira. Oke, terima kasih Dokter. Itu aja ya. Terima kasih Dok. Selanjutnya untuk SGD 6, Dokter silakan. Oke. Terima kasih Dokter Aci. Untuk SGD 6 aktif semua sih, walaupun memang ada 3 anak yang memang sudah terlihat sangat menguasai topik dibanding yang lain. Tapi secara keseluruhan saat pemicu maupun saat diskusi itu aktif, SP juga. Memang di SP pertama karena mereka baru yang masuk ke blok komunitas, jadinya sempat klinis sekali gitu yang dibahas. Tapi akhirnya sudah diarahkan untuk yang kedepannya bagaimana untuk mengerjakan SP-nya. Akhirnya di 2 sama 3-nya sudah lebih baik mengerjakannya. Terus untuk skills baik aktif semua. Cuma untuk nih secara keseluruhan ya kalau untuk praktikum kan memang tidak per SGD ya. Tapi untuk praktikum yang saya perhatikan anak-anak itu sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan pengantar praktikum, bahkan anak-anaknya juga sudah dijelaskan tapi tetap tidak dikerjakan ya. Jadi memang dari praktikum 1 seperti itu mereka tunggu disuapin lagi, diolah lagi, padahal sudah dikasih petunjuk. Di praktikum 2 juga seperti itu. Jadi saya juga bingung sih sama angkatan ini ya 2022 secara keseluruhan ya. Tapi kalau dari SGD 6 sih aktif semua, untuk studi lapangan juga hadir semua untuk yang SGD 6. Mungkin sekian Dr. Asri. Terima kasih Dr. Triani. Ya, mungkin anotnya di praktikum ya Dok ya. Iya Dok. Sudah saya catat. Baik, selanjutnya SGD 7 Dokter. Silakan. Ya, SGD 7. Dengar suara saya. Dr. Anam. Ya, sudah terdengar Dok. Saya kira secara umum sih kalau dari tata cara SGD sih enggak masalah. Cuman saya nyorot tentang partisipatif sama kreativitas. Jadi kelihatannya mahasiswa itu sampai semester 4 hanya belajar dari kuliah dan PowerPoint. Padahal prinsipnya sebenarnya kita kan mengarahkan supaya mandirinya yang lebih banyak, kreativitasnya lebih banyak. Nah itu yang menjadi masalah. Ya. Sehingga demikian pada saat diskusi, pada saat menyampaikan pendapat itu akhirnya cuma kuliah saja yang dibaca. Nah sedangkan mereka sampai semester 4 belum betul-betul memahami apa sih prinsip 7 jam itu. Ya. Sehingga mereka mulai 1, step 2, step 3 gitu. Padahal sebenarnya 7 jam kan melatih mereka untuk menjadi dokter. Mulai dari master dan
memberikan edukasi. Nah itu yang saya lihat. Jadi secara prinsip bahwa kalau mau ke depannya itu mulai semester 1 ditekankan gimana sih 7 jam itu mesti dilakukan. Sehingga dimanapun bloknya itu, walaupun bloknya apa saja, mereka sudah melakukan itu, akhirnya partisipasi aktif, kreativitas akan keluar dari mereka. Nah, itu aja saran saya. Soal kehadiran, soal apa itu saya tidak masalah. Gitu. Mereka baik-baik semua. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dok. Jadi lebih ke belajar mandiri atau student centered-nya ya Dok ya. Saya kira proses pembelajaran 7 jam itu mereka belum memahami, ya. Sampai nah kalau ini contoh aja, semester ke atas mereka masih mencatat, kemudian masih menghafalkan, bukan belum memahami sampai belum melakukan kreativitasnya gitu. Masih dari kuliah saja dia gitu. Itu yang perlu ditekankan secara keseluruhan saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik Dok. Nanti dituliskan. Oke. Halo. Selanjutnya mungkin SGD 8. Silakan Dok. Selamat siang, Om Swastiastu, Dr. Asri. Oke, Dokter, silakan. Dokter, apakah mendengar suara saya? Karena untuk SGD 8 itu tutornya adalah Dr. Yanti. Hanya beliau tidak berhalangan hadir, ada praktikum. Masukannya sudah saya kirimkan ke WA Dr. Asri, ya. Oke, Dok. Halo. Oke, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Pratnya. Mungkin nanti saya lihat kembali di WA ya Dok Pratnya ya Untuk masukan dari Dr. Yanti. Sudah saya forward. Oke, terima kasih. Baiknya SGD 9, Dok. Oke, baik. Terima kasih SGD 9. Saya sendiri Dr. Asri. Jadi secara umum untuk SGD 9 sudah baik, Dok. Jadi dari proses diskusi, SP, kunjungan yang semuanya hadir. Hanya saja di SGD 9 ada satu orang yang memang dari awal tidak pernah hadir. Dan mahasiswanya juga bilang kalau mahasiswa tersebut dari blok-blok sebelumnya juga tidak pernah hadir. Kalau nggak salah namanya Julisa Elizabeth itu Doa Sri Ponataba seperti itu. Okay. Oke. Ya, Baik. jadi memang bukan hanya di blok ini saja, tapi di blok-blok sebelumnya juga memang tidak pernah hadir. Nah, untuk blok ini mungkin saya yang agak krusial masih terkait tentang presensi Dr. Asri. Jadi ini skupnya udah kelas besar dokternya. Jadi kalau saya memberi kuliah, kalau misalnya waktunya masih lagi sedikit, saya iseng aja saya mengabsen satu persatu. Dan kenyataannya masih ada beberapa yang menandatangani temannya yang tidak hadir. Jadi ada tanda tangan tapi orangnya tidak ada. Padahal saya sudah random itu. Seperti itu. Mungkin itu aja Dr. Asri untuk di kelas besar Dr. Asri. Oke, terima kasih Dokter Pratnya atas masukannya terkait dengan presensi mahasiswa ya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja Dokter. Oke, terima kasih Dok. Selanjutnya SGD 10, silakan. Ya, terima kasih Dok Asri. Saya dari SGD 10. Sebenarnya ada beberapa yang juga mirip seperti yang dialami dokter dari SGD yang lain gitu ya. Yang pertama dari segi kehadiran. Jadi mahasiswa di SGD 10 ini juga ada beberapa yang memang sering terlambat untuk kehadirannya. Bahkan sampai di SGD atau diskusi terakhir kemarin, diskusi 3 minggu lalu itu ada yang masih terlambat sampai 25 menit seperti itu. Ini memang sudah terjadi dari blok sebelumnya sih, karena mahasiswa ini memang angkatan ini khususnya dari segi kehadiran itu memang sering ada laporan seperti itu. Mungkin kita perlu ada tindak lanjut khusus dari prodi bagaimana baiknya menangani mahasiswa di angkatan ini, karena
tidak hanya di SGD, bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Pratnan, di kuliah besar pun juga seperti itu. Jadi memang kehadirannya perlu kita ambil tindak lanjut seperti itu, Dok. Yang berikutnya untuk ruangan, SGD 10 sempat berubah ruangan dari SGD 10 ke SGD 31 seperti itu. Kenapa? Karena memang sensornya itu bermasalah, sehingga kalau tidak ada pergerakan itu tiba-tiba langsung mati gitu. Layarnya juga jadinya silau dan itu mempengaruhi proses diskusi gitu, terutama buat yang menggunakan kacamata karena jadi tampilannya tiba-tiba jadi biru, habis itu berubah lagi warna jadi putih, terang gelap seperti itu. Dan akhirnya kemarin pertimbangannya kita dipindahkan ke 31, tapi tadi pindah lagi ke SGD 10 untuk kunjungan lapangannya. Yang berikutnya untuk acuan, memang rata-rata mahasiswa seperti yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Anam juga, bahwa mahasiswa memang masih mengacu pada PPT kuliah gitu ya, Dok ya. Dan yang saya lihat di sini buku acuan kuliahnya sepertinya masih tahunnya lama ya, Dok ya. Bahkan ada yang lebih dari 20 tahun untuk acuan tahunnya. Mungkin sebaiknya bisa dicari edisi terbaru, karena saya tanya mahasiswa apakah adik-adik bisa mendapatkan buku yang ada seperti yang dianjurkan di buku blog. Mereka bilang tidak ada, sehingga ya mereka menggunakan PPT kuliah sebagai acuannya, begitu, Dok. Jadi mungkin ketersediaan buku secara online menjadi faktor lain yang harus dipertimbangkan lagi, di samping tahunnya yang sudah lumayan lama ya, Dok ya. Ada yang 1990, saya lihat 92. Kalau memang memungkinkan ada edisi terbaru, mungkin lebih baik bisa ada di perpustakaan seperti itu. Itu yang menyebabkan kemarin saya sempat meminta mahasiswa coba menggunakan, di samping menggunakan referensi yang sudah ada, coba mencari yang ada di artikel jurnal seperti itu, karena kalau mereka tidak ada bukunya kan memang pasti acuannya jadinya PPT kuliah seperti itu, Dok. Yang berikutnya ya ada perubahan ya, tadi sudah sempat juga disinggung oleh Dr. Ratna terkait dengan jawaban dari skenario di Skillab-nya itu kemarin sempat bikin, awalnya sih saya tidak tahu ada perubahan, tapi pas responsi berikutnya dibilang kemarin itu ada yang salah seperti itu. Jadi ada yang kurang diperbaiki sehingga sudah langsung disampaikan ke mahasiswa. Ya mungkin nanti supaya tidak terjadi lagi di tahun berikutnya terkait dengan perubahan jawaban kasus di skillnya itu. Di SGD saya ada yang menarik sebenarnya juga, di samping tadi ada kekurangannya terkait dengan kehadiran. Jadi mahasiswa di SGD ini ada yang sepertinya bisa menggunakan bahasa Mandarin seperti itu. Jadi pada saat diskusi, jadi saya menemukan dia selain menggunakan bahasa Inggris campur-campur seperti itu, ada juga sekali menggunakan bahasa Mandarin, sehingga awalnya saya nggak ngerti ini ngomong apa gitu. Ternyata menggunakan bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya akan menjadi variatif ya. Ini saya nggak pernah temukan di SGD yang lain. Baru di SGD 10 ini saya menemukan mahasiswa yang memang menggunakan 3 bahasa pada saat diskusi seperti itu. Jadi pakai bahasa Indonesia, Mandarin, dan bahasa Inggris. Jadi walaupun mungkin teman-temannya tidak paham, tapi sepertinya teman-temannya sudah mulai terbiasa seperti itu. Jadi kalau pada saat menjawab secara singkat, ditulis bahasa Mandarinnya gitu, tapi pada saat menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia dan kadang bahasa Inggris seperti itu. Jadi cukup menarik buat saya untuk SGD 10 ini. Itu aja, Dokter, yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan di blog ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Nita. Mungkin langsung sedikit saya tanggapi dulu terkait dengan yang Dokter Nita sarankan terkait kehadiran mahasiswa. Memang kita sudah melakukan, saya dari Prodi melakukan Monef terkait kehadiran mahasiswa itu karena kita melihat memang sedikit sekali pada saat kuliah seperti itu dan mulai merambat ke ke SGD. Nah itu pada saat dilakukan pendekatan ke mahasiswa,
itu dikatakan karena jam perkuliahan pagi jam 8 seperti itu. Namun dari konfirmasi ke tutor atau dari dosen juga berlaku demikian pada saat perkuliahan tidak pagi atau agak siang seperti itu, sehingga kita melakukan monef pada saat itu dan juga menyebar kuesioner. Sudah didapatkan sih waktu ini beberapa jawaban juga dan sudah saya kirimkan ke UPMF untuk dilakukan RTM RTL, itu usulan saya. Mungkin tapi masih baru sampai ke monefnya saja, Donita. Mungkin nanti ke depannya hasilnya masih mau dibicarakan di RTM dan RTL. Mungkin itu sih. Terkait dengan PPT buku acuan itu juga sudah kita lakukan evaluasi dan memang rata-rata mahasiswa tidak mempunyai buku acuan atau buku referensi, Dok. Itu tidak hanya buku yang edisinya mungkin lama, tapi buku yang memang terbaru pun itu juga mahasiswa tidak punya, yang ada di perpustakaan pun mahasiswa tidak akses seperti itu. Karena mungkin seperti saya juga tidak mengerti mahasiswa seperti apa, tapi memang mereka tidak punya kecuali pernah dipaksa pada blok HGD untuk pada saat memulai blok tersebut harus mempunyai buku embriologi Langman. Kalau tidak boleh ikut blok tersebut. Baru entah dari mana mereka mendapatkannya seperti itu. Tapi tidak bisa dilakukan pada blok lain yang referensinya mungkin banyak seperti itu. Nah, jadi sehingga masih mengandalkan PPT itu, Dok, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang bahasa Mandarin itu mungkin saya juga nggak tahu, tapi apakah bermasalah, Dok, untuk kegiatan Enggak sih, diskusinya? Dok, malah jadi menarik aja buat saya. Jadi karena saya nggak pernah nemuin di SGD yang lain. Jadi kalau ada yang bahasanya campur-campur gitu, jadinya kita nggak bosan dengernya gitu. Diskusinya jadinya lebih asik. Teman-temannya juga tidak ada masalah dengan penggunaan bahasa. Oh, nggih, baik. Nggih, terima kasih Dokter Nita. Mungkin selanjutnya SGD 11, Dok. Ya, saya Dr. Aci, SGD 11. Mohon maaf saya off cam ya. Enggak, Dokter Rima, silakan, Dok. Ya. Saya kalau dari SGD 11 mungkin ini dulu ya, dari segi proses diskusi begitu itu secara umum sudah baik begitu. Jadi sebenarnya perlu satu orang aja yang perlu diperhatikan, agak minim sekali ya, udah disampaikan berkali-kali tapi sepertinya memang cukup pendiam begitu. Dan juga tapi pada saat responsi justru jawabannya benar gitu ya. Saya nggak tahu apakah memang anaknya pendiam ya, tapi sebenarnya belajar. Tapi memang seringkali hanya sekali ngomong selesai begitu. Jadi satu anak ini gitu. Kalau untuk yang lainnya rata-rata masih udah bagus ya. Dari kehadiran pun kalaupun terlambat juga tidak terlalu lama ya. Paling hanya sekitar 5 sampai 7 menit lah begitu. Kalaupun benar-benar sangat terlambat mereka juga udah lapor ya. Kayak kemarin ada yang di jalan banyak kempes begitu dia udah lapor. Itu mungkin contoh yang baik ya, ketika ada apa-apa mereka sudah lapor sejak awal, bahkan diskusinya jam 10 dia udah jam 9 mungkin dia udah prediksi ya karena ada masalah dengan kendaraannya begitu. Ini kalau dari proses diskusi itu sih Dokter Aci. Kalau untuk yang terkait dengan yang tadi disampaikan Dokter Nita, iya saya juga setuju gitu. Jadi mahasiswa pada saat di pertemuan kedua kan list referensi ya. Begitu saya cek ternyata memang mereka itu benar-benar terkait dengan apa namanya nih ya, PPT dosen begitu ya. Terus juga ada yang memang tahunnya lama. Lalu saya sempat tanya ke mereka apakah kalian mencari bukunya, sepertinya tidak begitu ya. Jadi ini mungkin perlu perhatian kita semuanya dan ya kalau kita mau menyampaikan ini student center tentunya fasilitasi terhadap sumber belajar harus ada, karena kalau tidak ya nggak mungkin mereka mencari yang tidak bisa mereka cari ya begitu ininya. Mungkin bisa jadi perhatian di tim learning resource begitu Dr. Aci. Lalu juga sebenarnya masalah paling besar ini ada di skill begitu Dr. Aci. Ada di skill. Jadi 2 skill ini mungkin bisa dikaji kembali apakah memang perlu di-skillkan ataukah perlu praktikum begitu ya.
Dan juga memang saya juga merasakan apa yang Dokter Nita rasakan itu. Jadinya ketika sudah mengajari begitu ya, lalu dalam tanda kutip justru kunci jawabannya kurang tepat gitu. Karena kita kan juga bukan ahli ya di sana ya. Jadinya kan kita mengikuti apa yang memang ada rambu-rambu itu. Nah, itu menjadi apa ya namanya ya? Sebenarnya menjadi beban tersendiri saya sebagai instruktur ya. Istilahnya, aduh, kemarin sudah ngajarin ini nggak taunya salah ya, walaupun sudah dikonfirmasi oleh tim skill dan ahlinya, tapi itu cukup saya merasa malu sebenarnya jadi instruktur ya intinya ya, walaupun itu perlu diinikan kembali ya dari tim blog maupun tim skill begitu ya, tim skill terutama itu untuk bisa apa namanya, jadi ada satu lah untuk yang memang menjadi acuan dan ya yang tentunya yang benar begitu ya intinya. Agar bisa penyampaian kita ke mahasiswa juga benar begitu untuk apa namanya skill terbimbing, dan mohon dikaji kembali apakah memang akan berupa skill atau memang praktikum begitu, karena memang kalau kita lihat pada saat penyusunan kurikulum 2015 ini kan kenapa menjadi skill, karena saat itu memang ada alokasi skill ya intinya. Nah, sekarang mungkin bisa dikaji kembali apakah SKS ini cocoknya di praktikum atau di skill begitu ya intinya. Lalu juga ini yang skill yang kedua itu kan banyak sekali mahasiswa menghitung data begitu ya intinya, walaupun untuk responsi untungnya datanya tidak banyak ya intinya ya. Nah, ini ada baiknya kita kan juga memanfaatkan digitalisasi ya intinya, apakah proses penghitungannya bisa dibantu oleh digital begitu ya. Dan kemarin saya coba memasukkan itu melalui Excel begitu ya bersama mahasiswa, ada perbedaan jawaban juga sebenarnya di sana. Kalau nggak salah yang lawar penyu gitu ya, kalau nggak salah ya, kunci jawabannya berapa gitu, kita dapatnya 43 begitu ya, lebih dari itu begitu. Nah, ini apa namanya, dikhawatirkan ada rasa ketidakpercayaan mahasiswa begitu nanti terhadap apa yang dipegang oleh instruktur ya. Jadinya mohon berhati-hati ketika kalaupun memang ada perubahan dan lain sebagainya, mungkin bisa dicek kembali, dan ada baiknya ini menjadi apa namanya, menjadi penghitungan melalui sistem begitu ya. Jadi kayak yang menghitung detail 1, 2, 3 itu kan manual begitu, kita sudah bisa antisipasi dengan ya itu dah apakah memasukkan ke Excel. Walaupun saya sempat tanya ke mahasiswa, ternyata pada saat praktikum mereka sudah menghitung memakai Excel juga yang mirip dengan yang ada di skill. Nah, mungkin itu sih Dr. Aci dari saya di SGD 11. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Rima atas masukannya dominasi terkait dengan skill ya. Baik, selanjutnya SGD 12. Mungkin belum hadir atau mungkin WA. SGD 13, silakan. Ada belum? 13 mungkin nggak nanti izin Mbak, Dr. Raitirta izin sudah saya sampaikan ke Doaci masukannya. Oh iya Dok, maaf belum bisa buka WA. SGD 14 Baik, nanti saya lihat. Dokmas, SGD 14 Dokmas juga izin. Sudah saya sampaikan. SGD 15. Iya, Dr. Siasning. Oke, silakan Dr. Siasning, SGD 15. Dok Yasni masih di Selamat mute, siang Dr. Siasning. Halo Dok. Dr. Siasning. Oh, ya, terima kasih. Maaf. Sekarang sudah? Sudah dokter, sudah terdengar. Sudah Dok. Oke, silakan dokter. Maaf, aku enggak on kamera karena putus-putus. Jadi untuk ruangan, saya pernah pindah ke ruangan 33 karena gangguan lampu. Jadi, tapi sebentar. Jadi dua kali atau 3 kali di ruangan 33. Untuk SGD sama dengan blok-blok baru, jadi selalu masalah sesuai dengan jumlah orang. Jadi kalau misalnya di grup kita ada 11, masalahnya yang hadir 10 ya membuat masalah 10. Jadi dari blok yang lalu dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Kemudian untuk interaktifnya, saling bertanya itu selalu harus saya ingatkan
harus ada yang tanya, jangan diam. Juga baru mereka mulai bertanya. Jadi harus dikasih tahu, harus bertanya, baru bertanya. Nah, seperti itu keadaannya. Untuk isi dari diskusi tidak masalah. Selanjutnya, kemudian saya akan tidak ikut praktikum dan skill. Saya masukkan untuk studi lapangan ini. Apakah surat dari ke Puskesmas itu harus dari dekan? Saya tidak tahu, tidak masalah. Tapi masukkan dari blog bahwa kita di grup saya itu karena titip bersama dengan Dokter Sarmadi, saya grup 15 itu dapat tugasnya non-infeksi. Tapi kenyataan di suratnya hanya untuk surveillance infeksi. Apakah surat itu kami anjurkan surat yang membuat itu dari blog, kemudian ditandatangani dekan dan prodi, apa dekan begitu. Jadi saya baca isi suratnya itu bahwa tujuan ke Puskesmas itu hanya ditulis untuk surveillance penyakit infeksi. Jadi tidak ada non-infeksi. Nanti boleh dicek di Pratnya atau di Komang suratnya. Loh ini dok, saya enggak bisa menjelaskan di dalam presentasi lapangan itu secara baik karena yang dijelaskan dari dok Mas Gianyar 1 itu hanya infeksi. Karena sesuai dengan suratnya hanya untuk surveillance infeksi. Bukan dari saya, Dek Asri. Tolong nanti lain kali harusnya dari blog, bukan dari dekan. Aku enggak tahu yang dari dekan itu siapa yang nulis apa wadek. Terutama terkait dengan tujuan SGD 16